Kisah ini bukan hanya tentang Xiaoyan, tetapi juga tentang leluhurnya, Xiao Xuan. Satu nama yang pernah mengguncang langit saat klan Xiao jatuh hingga menyingkir dari wilayah tengah. Dan siapa sebenarnya sang ibu yang melahirkan Xiaoyan? Semua rahasia itu akan terhubung di sini. Jangan lupa ikutin channel ini dan nantikan kelanjutannya. Di episode sebelumnya, para tetua klan Xiao mengorbankan diri agar garis keturunan bisa melarikan diri. Xiao Xuan, satu-satunya dosen yang tersisa, melesat ke makam surgawi dan menggunakan kekuatan formasi kuno untuk melancarkan teknik pamungkas jari ilahi 8 kehambaan. Serangan itu mengguncang langit, melukai para raja iblis klan Hun dan Hun Tiandi. Dalam ledakan terakhir, Xiao Xuan menghilang. Klan Xiao binasa, tapi perlawanan mereka tercatat abadi. Scene diperlihatkan di alam Xiao, kota suci Xiao. Ketika terowongan ruang terbuka dan tak terhitung banyaknya orang klan Xiao membanjiri keluar, yang terlihat adalah pemandangan yang kacau balau. Seluruh dunia Xiao dipenuhi dengan batu darah. Beberapa gunung tinggi telah diratakan dengan tanah. Jelas sekali alam Xiao telah mengalami pertempuran besar. Mayat berserakan di mana-mana, dan puluhan juta rakyat klan Xiao tidak ada yang selamat. Ternyata serangan mendadak klan Hun dibagi menjadi 2 kelompok. Hun Tiandi memimpin pasukannya ke makam surgawi, sementara api nihiliti memimpin kelompok lain ke alam Xiao. Jutaan rakyat alam Xiao dibunuh, bahkan jiwa mereka pun ditelan dan dibawa pergi oleh api nihiliti. Melihat mayat-mayat yang berserakan dan lubang-lubang raksasa yang terbentuk akibat pertempuran, para anggota klan Xiao yang berhasil kembali ini, seberapapun kuatnya mental mereka, terkejut oleh pemandangan tragis ini. Rasa kesedihan yang mendalam muncul, dan tidak sedikit anggota klan yang saling berpelukan dan menangis pelan. Di antara mereka, berdiri seorang lelaki bernama Xiao Qian, seorang ahli bintang 5 tingkat Dousong. Di tengah krisis, dia diangkat sebagai pemimpin sementara dari kelompok pelarian ini. Menatap kota suci Xiao yang kini porak-poranda, dia mengeluarkan pekikan marah. Matanya merah menyala seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Alam Xiao adalah tempat kelahiran mereka, dan kini telah dihancurkan oleh tangan-tangan keji dari klan Hun. Kebencian terhadap musuh membara dalam hati setiap orang. Di belakang Xiao Qian ada 3 pemuda. Melihat doki yang mereka pancarkan, kekuatannya sedikit lebih rendah dari Xiao Qian, tetapi semuanya berada di tingkat Dousong. Seorang Dousong berusia 20 tahun. Di dataran tengah atau bahkan di daerah terpencil, dapat dianggap sangat berbakat. Namun, di antara klan kuno yang memiliki garis keturunan Dodi, kekuatan seperti itu hanya bisa dikatakan menengah ke bawah. Awalnya kekuatan para pemuda ini lebih tinggi, tetapi karena Xiao Xuan mengekstraksi sejumlah besar kekuatan garis keturunan dari anggota klan, kekuatan mereka sangat berkurang. Dousong bintang 5 menjadi kekuatan tertinggi di antara sisa-sisa klan Xiao saat ini. Xiao Qian menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Xiao Tao, Xiao Hui, kirim orang untuk memeriksa apakah ada yang tersisa di dalam alam Xiao." Kedua orang yang disebut Xiao Tao dan Xiao Hui menerima perintah seraya menjawab baik. Masing-masing memimpin satu tim untuk melakukan pencarian menyeluruh di setiap sudut alam Xiao. Di antara anggota klan Xiao yang berhasil kembali ini, ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi sebagian besar adalah generasi muda. Di antara generasi muda ini, selain beberapa yang mencapai Dousong, sisanya semuanya adalah Dohuang atau Douang. Hati mereka kini dipenuhi oleh satu pikiran. Klan Xiao telah hancur. Tak lama kemudian, tim pencari yang dipimpin oleh Xiao Tao dan Xiao Hui kembali. Hasilnya tidak ada satupun yang selamat. Meskipun Xiao Qian sudah mengetahui hasil ini, dia tetap menghela nafas dengan ekspresi muram. Klan Hun terlalu kejam. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak marah, tetapi segera kembali lesu. Klan Hun terlalu kuat, dan semua ahli klan Xiao telah tewas. Kekuatan mereka yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Mencari balas dendam pada klan Hun hampir tidak realistis. "Xiao Qian, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Xiao Tao. Xiao Qian melirik anggota klan Xiao yang berhasil selamat, lalu melihat mayat-mayat yang berserakan di gunung dan lembah. Wajahnya menunjukkan sedikit kekejaman, dan dia berkata dengan serius, "Sebelum melarikan diri, Tetua Agung memerintahkanku untuk menjadi tetua klan Xiao. Apakah ada yang keberatan?" Xiao Tao dan Xiao Hui saling memandang, berkata serempak, "Kami berdua tidak keberatan. Kami akan sepenuhnya mengakui perintah tetua Xiao Qian." Setelah Xiao Tao dan Xiao Hui selesai berbicara, banyak pemuda juga setuju dan tidak keberatan, bersedia mematuhi pengaturan tetua Agung Xiao Yi. Namun, beberapa orang yang sedikit lebih tua tidak setuju.
Mereka berpendapat bahwa dengan usia dan pengalaman Xiao Qian, dia tidak dapat mewakili klan Xiao saat ini. Lalu menurut kalian, siapa yang bisa mewakili klan Xiao saat ini? Xiao Qian bertanya balik. Seketika, semua orang terdiam. Dari segi kekuatan, Xiao Qian memang yang terkuat di antara kelompok ini. Di benua Doqi, kekuatan adalah yang utama. Dan memiliki kekuatan yang kuat berarti memiliki hak suara mutlak. Melihat kerumunan terdiam, Xiao Qian melirik ke sekeliling. Kilatan tajam melintas di matanya. Lalu berkata, Tetua Agung dan yang lainnya memilih untuk meledakkan diri demi melindungi kita. Kondisi pemimpin klan juga belum jelas. Sementara itu kita di sini malah berdebat. Apakah ini pantas untuk pengorbanan Tetua Agung dan yang lainnya? Klan Xiao tidak lagi memiliki kejayaan masa lalu. Prioritas utama kita sekarang adalah bertahan hidup. Hanya jika kita secara bertahap menjadi lebih kuat, barulah klan Xiao memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Xiao Qian menarik nafas dalam-dalam. Dengan kondisi klan Xiao saat ini, kembali ke puncak masa lalu tidaklah mudah. Klan Hun pasti tidak akan menyerah begitu saja. Untuk membasmi akar masalah, klan Hun pasti akan terus mengepung kita. Sekarang kita perlu mencari tempat yang cukup aman. Kerumunan menjadi riuh. Banyak orang mulai berbisik-bisik. Lalu, di mana tempat yang aman? Dengan kekuatan klan Hun yang tersebar di seluruh dataran tengah, setidaknya dataran tengah tidak bisa lagi ditinggali. Formasi ribuan tahun alam Xiao juga dihancurkan oleh klan Hun. Jadi tempat ini tentu saja tidak bisa ditinggali. Dulu, aku pernah mendengar bahwa di wilayah utara dataran tengah terdapat pegunungan yang luas. Dan lebih ke utara lagi ada beberapa negara kecil di perbatasan dengan gurun yang luas. Di sana, kekuatan klan Hun paling lemah. Mungkin kita bisa mempertimbangkannya. Xiao Hui adalah mantan kapten tim intelijen klan Xiao. Dia cukup familiar dengan distribusi kekuatan di dataran tengah. Namun, jarak antara alam Xiao dan wilayah utara dataran tengah sangat jauh. Jika kita migrasi serentak, gerakan kita terlalu mencolok dan bisa jadi terdeteksi oleh kekuatan klan Hun. Xiao Qian mengerut kening. Saudaraku, apakah ada cara yang lebih baik? Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berambut putih merenung sejenak lalu berkata, Aku punya ide. Kita bisa berpencar, bergerak dalam kelompok kecil agar lebih mudah menghindari pengejaran. Dan selama perjalanan, kita harus ekstra waspada agar tidak meninggalkan jejak. Setelah sampai di wilayah utara, barulah kita berkumpul kembali. Kata-kata lelaki tua itu segera menimbulkan perdebatan sengit. Sebagian besar orang menyetujui metode ini, tetapi Xiao Qian mengerut kening dan bergumam. Untuk pergi ke wilayah utara Zhongzhou, cara terbaik adalah melalui lubang cacing ruang angkasa. Sayangnya, semua lubang cacing ruang angkasa di alam Xiao telah dihancurkan. Membangun kembali lubang cacing ruang angkasa akan memakan waktu dan tenaga. Lubang cacing ruang angkasa terdekat dari alam Xiao adalah kota Donghuang, yang jaraknya ribuan mil. Kata-kata Xiao Qian belum selesai, tetapi sudah dipotong oleh seorang lelaki tua. Tidak bisa, kota Donghuang terlalu jauh. Jika kita pergi dengan gegabah, kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam perangkap. Terlalu beresiko. Saat ini, lelaki tua yang mengusulkan untuk memecah diri menjadi kelompok-kelompok kecil itu kembali berkata, Kota Donghuang adalah titik lubang cacing ruang angkasa terdekat. Dulu, daerah itu termasuk dalam wilayah pengaruh klan Xiao dan klan Gu. Dan titik kekuatan klan Hun di kota Donghuang lemah. Kurasa kita bisa mengambil resiko ini. Pergi ke lubang cacing ruang angkasa di kota Donghuang. Seseorang menjawab, klan Xiao kini berada di ambang hidup dan mati. Petualangan beresiko tidak akan berhasil. Mungkin hanya akan membuat anggota klan berkorban sia-sia. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Sisa-sisa klan Xiao yang ada sekarang seolah terbagi menjadi dua kubu. Satu menganut konservatisme, dan satu lagi menganut petualangan beresiko. Saat ini kedua belah pihak berdebat sengit tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat perdebatan semakin memanas, Xiao Qian memijat pelipisnya dan berteriak dengan suara berat, Diam! Suasana berangsur-angsur tenang. Xiao Qian melirik ke arah kerumunan lalu melanjutkan. Menurut pendapatku, kita bisa mengirim tim garda depan untuk memeriksa situasi di kota Donghuang terlebih dahulu. Jika situasinya memungkinkan, barulah pasukan utama bergerak. Jika situasinya berbahaya, tim garda depan juga bisa mundur tepat waktu. Dan tim garda depan ini tentu saja harus memiliki kekuatan yang kuat, agar jika menghadapi bahaya bisa melarikan diri dengan cepat. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya, dengan kondisi klan Xiao saat ini, yang memiliki kekuatan kuat hanyalah para ahli Dousong yang masih ada. Setelah mendengar usulan Xiao Qian, semua orang mengangguk.
Bahkan lelaki tua beruban yang menganut konservatisme pun mendengus dan berkata, "Semuanya, ikuti pengaturan tetua Xiaoqian. Kalau begitu, aku dan Xiao Tao akan memimpin tim garda depan ke kota Donghuang. Sisanya, pergilah menunggu di gua misterius di timur kota suci Xiao." Gua misterius di timur kota suci Xiao dulunya adalah daerah terlarang klan Xiao. Setelah alam Xiao dihancurkan oleh klan Hun, meskipun batasan di gua misterius telah dihapus, jika ada orang di dalam gua misterius, orang luar akan sulit menemukannya jika tidak diperiksa dengan cermat. Akhirnya, di bawah pilihan Xiaoqian, sebuah tim garda depan yang terdiri dari 12 ahli Dousong diam-diam bergegas menuju kota Donghuang. "Xiao Hui, jika kami tidak kembali dalam waktu setengah hari, itu berarti orang-orang klan Xiao kuserahkan padamu." Namun, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Takdir klan Xiao kini seperti tertutup kabut tebal. Tak seorang pun dapat melihat arah mereka. Tapi apapun yang terjadi, mereka harus tetap teguh dan terus maju untuk mencari jawaban dari nasib mereka yang belum pasti. Dan ceritanya pun berakhir. Di sini kisahnya menyentuh banget ya guys. Nasib klan Xiao di masa lalu sebelum kakak Xiao yang ada. So, thank you buat kalian yang udah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.